Halo teman-teman, seri belajar meditasi kali ini terinspirasi dari pertanyaan ya di grup Berjalan Keajaiban. Pertanyaannya adalah, Kak Andreas, eh, mengapa orang yang ambil resiko itu ekonominya lebih baik daripada orang yang was-was dan hati-hati? Jadi atau dibalik ya, mengapa kondisi ekonomi orang yang hati-hati itu tidak baik-baik saja, kok lebih bagus orang yang mengambil resiko? Itu pertanyaannya seperti itu, bukan dari saya ya, tapi coba kita bahas ya. Jadi para sahabat ya, pertanyaan ini mari kita lihat sisi benarnya dulu pertanyaan ini. Jadi sisi benarnya adalah, kalau kita lihat para wirausahawan yang sukses itu perlu punya aspek ambil resiko, perlu punya aspek berani meloncat dari yang biasanya, perlu punya aspek berani ya. Itu memang seperti itu. Kemudian aspek benarnya lagi, bahwa kadang ya, ini alasannya mengapa orang yang cenderung hati-hati punya, malah kadang tidak kaya-kaya, karena orang-orang seperti itu ada melekatnya, terlalu hati-hati, kayak ada ketakutan, ada kemelekatan kehilangan uang, ada kemelekatan, ada kayak kontraksinya terhadap uang. Jadi karena ada kemelekatan, tentu bisa juga kurang baik terhadap uang. Nah, tapi sekarang kita lihat lebih luas lagi. Apakah orang yang hati-hati sih selalu keuangannya jelek? Wah ya tidak. Coba kita lihat Bapak Wakil Presiden, mantan Wakil Presiden Bapak Budiono ya, kita ingat kembali wajahnya beliau. Itu ya kaya-kaya aja loh. Nah, kemudian kita ingat lagi, banyaklah sebenarnya, Pak SBY yang, tapi memang pasti harus ada aspek ambil resiko. Tapi bukan berarti hati-hati itu jelek gitu loh. Dan ya pengusaha juga banyak yang hati-hati. Contoh pendiri Google, pendiri Facebook itu cenderung hati-hati. Tapi memang perlu ada aspek berani. Nah, jadi tidak perlu khawatir bagi Anda yang punya tendensi hati-hati, itu bukan berarti Anda tetap harus punya atau diperlukan punya aspek berani, tapi Anda tidak harus merubah kecenderungan alamiah Anda. Tapi ya nanti akan diperlengkapi dengan aspek berani, tapi tanpa memaksakan diri kita untuk jangan hati-hati. Nah, sekarang kita luaskan lagi, karena ini termasuk di seri belajar meditasi. Sebenarnya seluruh kecenderungan itu anak dari menggenggam dan menolak. Menggenggam dan menolak. Semakin kita melampaui menggenggam dan menolak, itu semakin bagus. Hati-hati itu kayak gini, gitu. Kemudian kalau terlalu nekat, itu terlalu beresiko. Ayo, terlalu merah. Ayo. Terlalu biru, kurang bagus. Terlalu merah, juga kurang bagus. Saya sendiri menyaksikan banyak sahabat-sahabat saya terlalu merah, ambil resiko, terlalu pengen berusaha, wirausaha, langsung modalnya dibakar habis semua. Kurang bagus, bangkrut.
Terlalu nekat, terlalu merah itu adalah aversi ya, aversi, marah. Sebenarnya itu bentuk dalam dari marah. Terlalu selonong boy, merah menimbulkan ketidakseimbangan. Terlalu biru, terlalu hati-hati, tidak maju-maju. Demikian, itu semua hanyalah variasi dari menggenggam maupun menolak. Nah, tipsnya para sahabat, sadari apakah kita terlalu. Saya pernah ikut workshop keuangan di Singapura. Jadi ngecek apakah kita tuh terlalu menggenggam atau menolak. Nanti kita disimulasi drama gitu ya. Kemudian di simulasi drama itu kita diajak seolah-olah kita akan membakar uang 1 juta rupiah, jadi 100 dolar Singapura. Kita akan membakar uang ini. Dan kita diajak melihat apa yang muncul ketika kita mau membakar uang ini. Nanti ada 2 jawaban yang mainstream. Yang pertama adalah merasakan takut, kayak aku nggak mau uangnya hilang, ada kemelekatan. Yang kedua adalah nggak apa-apa, bakar aja, udah nggak apa-apa, bakar aja, aku nggak peduli, udah santai aja. Nah, itu dua-duanya itu tidak disarankan oleh, dalam hal ini, T. Harv Eker ya. T. Harv Eker itu gurunya ya. T. Harv Eker itu salah satu pembicaranya. Tidak disarankan, yaitu karena yang satu adalah melekat pada uang, kemudian yang satu adalah tidak peduli, menolak. Wah, selonong boy ya gitu. Terlalu nekat. Dan itu dua-duanya merupakan penderitaan. Kita tidak perlu sih mengganti-ganti secara manual, tapi kita menyadarinya saja. Dengan kekuatan kesadaran, dia akan menjadi semakin lebur. Kita boleh menandai atau bahkan menulis kalau kita ada kemelekatan atau kita ada penolakan. Penolakan tuh terlalu ambil resiko, terlalu boros. Itu untuk kita semakin memurnikan. Lah bagaimana kalau begitu? Nanti lama-kelamaan uang, misalnya contohnya uang atau fenomena lain ya, seperti rumah dan baju ya, tapi dalam hal ini saya memberikan contoh uang ya. Uang adalah sahabat kita. Uang adalah perpanjangan kasih Tuhan. Dari penciptaan muncul semua elemen ini, manusia, hewan, dan terus. Dari manusia muncul ada kreativitasnya di hati manusia. Dari kreativitas manusia muncul perdagangan, nilai tambah, kebutuhan. Dari semua itu muncul cara yang nyaman untuk bertukar. Nah, cara yang nyaman untuk bertukar itu, bertukar nilai tambah, bertukar kreativitas, namanya uang. Akhirnya sekarang sampai di era uang digital. Nah, jadi demikian, uang adalah perpanjangan dari kasih Tuhan, dari kebenaran, dari kreativitas ilahi, kreativitas yang mendalam, kualitas yang ilahi dari kreativitas. Nah, itu juga ada dalam kreativitas kita, dan kita tukarkan nilai tambahnya bersama orang lain. Demikian, uang adalah sahabat kita. Demikian pula perpanjangan yang lain, nanti bisa kita lihat teorinya beda-beda ya. Misalnya rumah, karena manusia ingin punya keturunan, ingin berekspansi juga. Dan karena ingin berekspansi, ingin bertahan hidup biar lifespan-nya lebih lama. Nanti rumah juga adalah berarti sahabat kita, dan lain sebagainya ya. Dan sahabat itu artinya tidak melekat banget ya, tapi juga tidak menolak. Sahabat itu ya sahabat, ada kayak keakraban gitu loh. Dan ada kayak syukur yang tulus, ada kayak keakraban, ada kayak pengertian, ada kayak pengampunan di situ. Demikian itulah baiknya kita berelasi dengan fenomena di sekitar kita.
telepon genggam, uang, baju, semua adalah kasih Tuhan, sarana keindahan, sarana untuk kita lihat bahwa ini adalah display atau tampilan dari keindahan ilahi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ya jawabannya memang bukan menggenggam, bukan menolak, bukan terlalu hati-hati, bukan terlalu nekat, tapi melampaui keduanya. Memang perlu ada kualitas hati-hati seperlunya, dan perlu ada kualitas berani. Dan tidak ada juga di 2 meteran ini tengahnya, itu tidak ada. Tengahnya beda-beda. Hari ini bisa beda, besok bisa beda. Nah, caranya bagaimana bisa terhubung dengan pengambilan keputusan yang berbeda-beda itu? Tiap momen menuntut jawaban yang berbeda-beda. Caranya adalah dengan hidup penuh kesadaran. Hidup terhubung dengan saat ini dan di sini. Connect with here and now. Itulah kita bisa terhubung dengan kecerdasan saat ini, dan kita akan diinformasikan oleh kecerdasan saat ini mengambil keputusan dengan melampaui biru dan merah, melampaui kemelekatan dan penolakan. Oke? Terima kasih, semoga kita bisa terus terhubung dengan kecerdasan saat ini. Terima kasih.